Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas indallahi 12 syahran fi kitabillah. Al-ayah. Seraya kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan izinnya kita saat ini berada di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan oleh Allah di bulan yang suci ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya juga sama diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang ke-12 dari bulan-bulan Hijriyah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jumlah bulan-bulan dalam satu tahun adalah 12. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan yang disucikan. 4 bulan tersebut dalam sebuah hadis disebutkan adalah yang pertama Dzulqa'dah yang sudah lalu, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian bulan Rajab. Bulan-bulan yang disucikan ini merupakan bulan-bulan yang harus kita jaga dengan baik-baik. Harus kita tingkatkan ibadah kita. Harus kita dekatkan lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan demi malam yang genap dan malam yang ganjil. Dalam penafsiran itu, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan ketika menyebutkan walayalin ashr dan malam-malam yang 10, ada yang menyebutkan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya. Dan bulan Dzulhijjah ini di dalamnya ada 2 hal yang harus kita pahami. Ada 2 macam ibadah yang sangat besar, sangat agung. Bahkan hari raya salah satunya ada di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah kurban yang dimulai atau yang terjadi atau yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah rangkaian ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan ibadah khusus yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kekuatan tenaga. Artinya ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan pengorbanan berupa harta dan pengorbanan berupa tenaga. Dan ibadah haji ini dari penjuru dunia, seluruh manusia terpusat di satu titik yang bernama di Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama di Al-Masjidil Haram, kemudian di 3 tempat selanjutnya adalah yang dikenal dengan Ar-Muznah, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ibadah haji ini sekali lagi merupakan ibadah yang perlu pengorbanan yang luar biasa. Oleh karenanya jangan sampai uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, dan tenaga yang dikeluarkan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena tadi membutuhkan segala macam yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak punya harta. Sementara bagi orang yang sehat dan memiliki harta lebih, dia bisa melaksanakan haji. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan. Ketika di bulan Dzulhijjah, tanggal 8 bulan Dzulhijjah tersebut, yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, semua manusia terpusat di suatu tempat yang bernama Mina. Mereka bersiap-siap untuk menuju Arafah di tanggal 9. Dan di tanggal 9 ini mereka betul-betul menyadari dengan penuh keyakinan bahwa dirinya merupakan bukanlah apa-apa. Orang yang kaya tidak akan sombong dengan kekayaannya. Orang yang cerdas tidak akan sombong dengan kecerdasannya.
Orang yang punya jabatan tidak akan sombong dengan jabatannya. Mereka betul-betul berada di sebuah padang Arafah. Di padang Arafah itu artinya Arafah ya'rifu, mengenal. Artinya manusia yang datang pada saat itu hendaklah mengenal dirinya yang serba kekurangan yang Allah ciptakan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Arafah ini mereka melakukan talbiyah, mereka melakukan zikir, mereka melakukan tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai di tanggal 9, mereka bersiap-siap untuk menuju Muzdalifah, untuk menuju tanggal 10. Di Muzdalifah ini mereka akan melakukan yang bernama lempar jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh Aqobah yang cukup melelahkan secara fisik, memang ibadah haji ini butuh tenaga. Karena perjalanan yang sangat jauh, sekalipun kita menggunakan bis di zaman sekarang, namun tetap dengan berjumlahnya manusia, dengan jumlah jutaan, manusia akan berdesakan dan merepotkan. Secara fisik akan kelelahan. Nah, setelah melempar Aqobah, mereka akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i, dan melaksanakan tahallul, kemudian kembali lagi dari Muzdalifah. Kemudian dari situ nanti dilanjut lagi ke Mina, ya. Jadi di Muzdalifah itu ada tempatnya yang namanya di Mina, tidak jauh dari situ. Nanti melaksanakan lempar jumroh kembali di situ. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang betul-betul harus ikhlas kita laksanakannya. Jangan-jangan haji yang dilaksanakan merupakan haji yang sia-sia, uang yang sudah keluar, tenaga yang sudah keluar, namun Allah tidak menerimanya. Oleh karenanya, bagi siapapun yang hendak melaksanakan ibadah haji, saudara-saudara kita yang sudah berangkat mungkin di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, tahun 2022, mereka yang sedang berhaji di sana, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam manasik hajinya. Kemudian Allah berikan kesehatan kepada mereka, dan tentunya harapan terakhir dari kita semua adalah mudah-mudahan mereka melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Sesuai dalam hadis disebutkan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang baik kecuali surga. Oleh karenanya, bagi siapapun yang akan melaksanakan ibadah haji, hendaklah kita mengawalinya dengan niat. Karena dari niat inilah amalan kita akan ditentukan baik dan tidaknya. Sesuai dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, hadis dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal yang Allah perhitungkan adalah amal yang didasarkan kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya kalau dia dasarkan kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah dengan niat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan hijrah dari niatnya, atau niat dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah niatnya karena ingin mendapatkan secuil dunia, maka dia hanya akan mendapatkan itu sementara tidak mendapatkan pahala hijrahnya. Waman kanat hijratuhu limra'atin, waman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, atau yang berhijrah karena ingin mendapatkan suatu balasan dari seorang wanita yang dicintai, maka dia akan mendapatkan cintanya saja, tidak mendapatkan pahala hijrahnya. Oleh karenanya Ibnul Mubarak menyebutkan, rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah. Tidak sedikit amal yang asalnya kecil menjadi besar di sisi Allah karena sebuah niat. Dan juga rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan tidak sedikit juga amal yang besar menjadi kecil karena niat. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, niat ini merupakan fokus dalam pikiran kita ketika kita hendak melaksanakan suatu amal ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Dzulhijjah 1443. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.